Selamat malam pemirsa budaya channel jurnalminang.com di mana saja berada. Kita bertemu kembali dalam acara diskusi tentang berbagai persoalan daerah, namun bagaimanapun itu tetap terkait dengan budaya. Pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana idealnya sebuah SOPD per item. Pada minggu lalu kita sudah bahas bagaimana Sekda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PUPR. Namun karena Sekda itu sebagaimana kata Pak Bustami pada minggu yang lalu adalah Panglima, jadi kita masih bahas itu sedikit, baru kita bahas bagaimana Dinas Kesehatan, bagaimana idealnya Dinas BKD atau Badan Keuangan Daerah, karena ini lumbung pitih daerah atau lumbung uang daerah. Apalagi pemirsa, tanggal 27 Juli kemarin pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar melalui Sekda sudah menugaskan kepada beberapa pejabat yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes psikologi untuk menduduki jabatan eselon 2. Namun untuk itu, agar daerah ini lebih baik, tentu kita sebaiknya berdiskusi. Pada malam hari ini kita sudah undang di studio dua orang narasumber yang sudah tidak asing lagi. Yang pertama saya perkenalkan Pak Bustamin MAP, salah seorang akademisi dan juga peneliti kebijakan publik. Beliau ini alumnus Universitas Brawijaya Malang dan sudah banyak terlibat di dalam penyusunan RPJMD, keuangan dan SOTK di beberapa daerah. Juga kepada narasumber kita Bapak Muhammad Idrus, selamat malam, sudah hadir di studio, kami ucapkan terima kasih. Beliau ini adalah seorang banyak detailnya untuk beliau ini, apakah pelaku politik, praktisi, atau tim sukses, atau entah apa namanya, yang penting beliau selalu eksis. Bagaimana kabar Bapak Muhammad Idrus? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih, yang penting sehat ya Pak. Nah, jadi begini Bapak Muhammad Idrus, kami dari jurnalminang.com ingin selalu ini untuk memantau bagaimana perkembangan hari ke hari Kabupaten Tanah Datar ini. Karena era baru itu ya kalau bisa banyak yang baru yang dibuat. Iya betul. Nah sekarang kita mau melakukan asesmen. Namun sebelum asesmen dilakukan tentu ada kondisi-kondisi terkini yang perlu disampaikan. Apa kepala dinas yang terkait yang penting untuk daerah pada saat ini? Karena minggu dulu sudah kita bahas dua kepala dinas dan juga satu sekda. Jadi silakan Pak Idrus, seperti apa kondisinya pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diralat sedikit. Ya. Asesmen tanggal 2 besok itu adalah eselon 3. Oh, eselon 3? Ya, bukan eselon 2. Oh begitu? Iya, jadi untuk eselon 3. Baru untuk eselon 3, kabit berarti? Kabit. Dan itu baru tes psikologi? Tes tertulis Pak. Tulis dan juga psikologi? Oke. Jadi diralat sedikit. Ya. Jadi menyambung ke diskusi kita minggu kemarin, kami tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada yang terkait itu, di dalam pemilihan sekda itu kami sudah konsekuen itu. Sudah konsekuen? Artinya harus memang dari dalam. Harus dari dalam Pemda sendiri yang sudah bekerja di Kabupaten Tanah Datar. Oh iya, alasannya apa itu Muhammad Idrus? Pertama alasannya kita kalau dari dalam, otomatis dia sudah tahu kondisi ASN seluruhnya. Dia sudah tahu kondisi ASN kita secara psikologis. Ya. Jadi ini nggak terlepas secara psikologis. Ya. Yang kedua tentu dia udah mengetahui kondisi daerah. Sudah tahu kondisi daerah atau wilayah. Ya. Memang aturan tidak ada mengatakan harus dari dalam, memang nggak ada tertulis. Tapi ini harapan kita semua. Dan demi kebaikan kita bersama. Memang aturan nggak ada. Ya. Ada yang nelpon saya kemarin, aturan nggak ada. Memang saya jawab, memang aturan nggak ada. Ya. Nah, tetapi ini harapan kita demi majunya daerah kita. Ya. Jadi kita wanti-wanti, artinya kita selalu berharap sekda itu betul-betul dari dalam. Dari dalam Pemda sendiri. Saya yakin ada yang punya integritas yang tinggi di dalam Pemda sendiri. Itu saya yakin gitu. Jadi kalau
dari luar datangkan umpamanya banyak pekerjaan yang harus dilakukan lagi. Oh, kalau kita impor banyak yang harus kita lakukan lagi. Pertama perkenalan. Ya misalnya harus perkenalan lagi. Perkenalan, hubungan psikologinya. Iya. Banyak. Nah, jadi terulur waktu jadinya. Nah, jadi kita sangat berharap Pak ya. Sekda itu memang dari dalam gitu. Dari dalam internal Pemda Tanah Datar sendiri. Oke. Yang kedua, Sekda itu dengan kepala dinas, dengan kabit, ada hubungan emosional. Ada hubungan emosional. Iya. Ya. Artinya bukan perintah-perintah aja gitu. Jadi kerja itu dengan emosional yang baik. Ya. Saling menghargai. Saling menghargai. Nah, itu harapan kita. Ya. Nah, jadi, tapi saya yakin aja gitu. Yakin ada. Ada di SN Tanah Datar ini yang seperti itu saya. Iya. Nah, mudah-mudahan memang Sekda kita ke depan ini memang dari ASN Yang ada di Tanah Datar. yang ada di Tanah Datar. Itu buat Oke. sementara waktu. Iya. Terima kasih Bapak Madrus yang memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan di Kabupaten Tanah Datar ini. Sekda itu harapan banyak orang, ini bukan harapan Maidrus saja ya, harapan banyak orang. Banyak orang. Kalau bisa dari dalam daerah sendiri. Saya berdiskusi beberapa tokoh, beberapa kecamatan kemarin lewat telepon, setuju dengan pendapat saya. Setuju. Iya. Ya. Jadi pemirsa, Mbak Kici orang awak kok dapet ledonan di dalam ndak paralu nyo mencari rasu benar. Nyolah tahu kan begitu. Iya. Nah sekarang walaupun ini topiknya sedikit menyenggol-nyenggol masih Sekda Pak Bustamin, bagaimana itu? Apa plus minusnya kalau kita pakai yang dari dalam atau kita impor ini? Nah, pasti ada plus minus. Kita seperti apa? Oke. Menyinggung terkait dengan Sekda, harapan besar kayaknya seperti yang disampaikan Pak Idrus tadi, bahwa harapan masyarakat itu butuh kalau bisa yang ASN yang diangkat Sekda itu memang orang Tanah Datar. Ya. Tidak jadi persoalan. Maka kembali saya sampaikan di minggu lalu kita diskusi di sini bahwa kalau memang ada orang Tanah Datar sendiri itu memiliki kemampuan, kenapa tidak diberikan kesempatan? Oh iya. Ya, kenapa tidak diberikan kesempatan oleh Pemda untuk jadi Sekda? Nah itu. Yang terpenting adalah, karena ini sebagai saya katakan minggu lalu bahwa Sekda itu adalah panglima daripada birokrasi yang ada di kabupaten, maka tugas utamanya sebenarnya adalah bagaimana mewujudkan visi dan misi Bupati Tanah Datar di dalam pemerintahan. Iya, dalam pemerintahan. Betul, dia memiliki komitmen untuk itu. Nah, sehingga bisa menggerakkan seluruh kepala dinas untuk mewujudkan. Karena kerja birokrasi ini, baik kepala dinas apapun itu, adalah bagaimana mewujudkan visi misi ataupun Bupati Tanah Datar yang terpilih atau era baru ini. Mampu nggak untuk mewujudkan itu? Nah, ini yang terpenting. Jadi Sekda itu memang berat depannya ya. Berat. Dapurnya kalau di restoran itu dia masak gitu. Iya, benar sekali. Maka dia harus memiliki komitmen untuk itu. Komitmen untuk itu dan akan lebih baik kalau diambil dari dalam daerah sendiri. Kenapa tidak? Iya, kenapa tidak? Kalau memang ada yang berpotensi. Padahal tadi menurut Pak Idrus itu banyak yang. Tapi saya yakin ada yang berpotensi. Ada yang berpotensi. Nah, apalagi kalau harapan masyarakat sangat besar, kenapa tidak? Iya. Jadi bupati ataupun mungkin ini kan Sekda ini kan dipilih oleh diajukan nanti ya. Iya, diajukan. Diajukan kemudian setelah melalui asesmen. Asesmen ini. Mungkin ya kita sama-sama lah mendorong ini kalau memang ya intinya dari saya adalah bagaimana Sekda ini memang harus memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Tanah Datar yang lebih baik. Itu sih intinya. Oke. Berikut Pak Muhammad Idrus, mungkin tentang Sekda mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi. Bagaimana sedikit ini persoalan gender? Nah ini menarik ini. Ini kepada Pak Muhammad Idrus dulu ini. Ini mungkin hampir kita lupa. Perempuan, kan banyak juga perempuan pejabat di Tanah Datar yang memiliki syarat dan ketentuan yang memenuhi syarat. Kalau seandainya dari Tanah Datar itu perempuan kira-kira seperti apa? Kalau perempuan itu tergantung mentalnya, keberaniannya. Apakah dia berani? Apakah dia berani? Nah, tapi kesempatan dibuka sama. Kesempatan dibuka sama. Ya. Tergantung keberanian, tergantung loyalitas. Nah itu yang penting, kalau nggak ada keberanian kan sama juga tidak. Mau laki mau perempuan ya masalah semua kalau nggak ada keberanian. Keberanian. Artinya keberanian dalam menegakkan aturan. Iya. Jadi harus bukan harus
pria atau wanita. Nah, itu tidak ada masalah. Tidak Yang masalah. penting tadi orang tanah datar, pegawai di sini mengerti persoalan, memenuhi syarat. Jadi asal jangan titipan partai lah. Asal jangan titipan partai. Iya. Nah, tapi kalau memang dia bagus, kebetulan dititip juga oleh partai, itu mungkin terjadi nggak? Gimana? Dianya orangnya bagus, tapi setelah itu partai numpang di sana. Berarti sekda itu harus bisa menolak. Artinya kalau dia dititipkan partai, tentu harus dikaji ulang. Oh, begitu. Artinya ada apa partai mau menitip? Iya. Apa jadi tujuannya? harus yang murni-murni betul ya. Harus murni. Iya. Kalau orang sekda itu, kalau dia ada titipan di tim sukses Iya. dari partai, tentu jadi tanda tanya ada apa? Ada apa? Untuk apa dititipkan? Untuk Kalau apa tidak apa, dititipkan? kalau tidak ada apa-apanya, apa dititipkan? Iya, pasti ada sesuatu di balik itu. Pasti ada. Ya. Kan gitu. Ini Jadi lah. artinya pemilihan sekda, kepala dinas, kabit segala macam itu harus murni, Murni. tanpa ada titipan dari siapapun. Jadi ini yang menarik dari Bapak Madrus ini, apabila ada titipan pasti ada sesuatu di balik itu. Iya. Jadi kita harapkan era baru ini tidak lakukan itu, Iya. pemirsa. Oke, berikut ya persoalan sekda mungkin sudah nampak jelas. Iya. Harus orang tanah datar, punya pengalaman, syarat dan ketentuannya ada. Iya. Sekarang ada lagi Artinya dua. ASN tanah datar, bukan orang tanah datar. Kalau orang tanah datar berarti ada tanah datar luar punya Oh, peluang. jadi harus juga putra daerah. Artinya gini, Mhm. ASN yang berada di tanah datar. Berada di tanah datar. Ya, kalau Di distrik sekedar situ. orang tanah datar, banyak ASN di luar tanah datar. Mungkin ada juga dari NTB barangkali. NTB atau dari mananya gitu. Iya. Tapi persoalan di NTB dengan tanah datar kan Akan berbeda. beda. Oke, terlalu jauh era baru mengimpor dari NTB ya. Terlalu jauh. Oke, pemirsa. Di samping sekda itu, minggu dulu kita sudah bahas ada dua dinas yang cukup besar. Ada pendidikan dan PUPR. Kita sudah tahu seperti apa ideal. Ya. Sekarang ada lagi dua dinas yang sangat vital, yaitu kesehatan dan BKD, Badan Keuangan Daerah namanya sekarang, dulu ada namanya Dispenda. Ya. Ya. Nah, sekarang secara teoritisnya dulu di dalam pemerintahan daerah ini Pak Bustamin, sejauh mana tugas dan fungsi, nah sekarang kita bahas dulu dinas kesehatannya. Oke. Kira-kira seperti apa? Oke. Dinas kesehatan itu saya katakan minggu lalu juga ya, bahwa ini dinas yang prioritas. Prioritas. Jadi ada dinas prioritas dan tidak prioritas. Kenapa dia prioritas? Misalnya dinas pendidikan. Ya. Karena ini berhubungan langsung dengan masyarakat dan memang anggarannya itu di sana banyak. Termasuk dinas kesehatan. Ya. Apalagi saat ini masa COVID ini, dinas kesehatan menjadi dinas yang memang anggaran itu dialihkan semua ke sana. Nah, dinas kesehatan itu memiliki fungsi yaitu bagaimana indeks kesehatan masyarakat daripada IPM itu. Jadi IPM itu saya jelaskan kemarin minggu lalu bahwa IPM itu ada tiga. Ada indeks pendidikan, ada indeks kesehatan, dan daya saing. Ini. Maka dinas kesehatan itu mengampu daripada bagaimana meningkatkan indeks kesehatan di masyarakat tanah datar. Nah, tentu kembali lagi saya katakan bahwa apapun itu, yang sistem itu harus kita jalankan di sini. Siapapun yang mau jadi pejabat, dia harus memiliki kemampuan, memiliki background, memiliki pengalaman. Nah, kemudian memiliki komitmen yang tinggi bagaimana mewujudkan tadi visi misi daripada Bupati Tanah Datar yang terpilih ini. Kalau memang mau diwujudkan era baru itu. Tapi sebaik apapun visi misi Bupati Tanah Datar itu, kalau birokrasinya tadi ini tidak mendukung, ya tidak terwujud. Iya. Nah, jadi malang kepala daerahnya ya, visinya bagus, orang-orang yang akan mendukung yang tidak bagus, ya udah tujuan nggak tercapai. Tidak akan tercapai. Oke. Sekarang ada image di publik. Ini bagaimana Pak Idrus, nanti saya kasih juga kesempatan menanggapi itu. Apakah kepala dinas kesehatan itu mesti orang bukan orang kesehatan, maksudnya dokter begitu? Tidak mesti dokter. Yang jelas dia memiliki background sedikit di bidang kesehatan dan dia paham. Persoalan dia paham. Kalau orang mau bekerja itu kan harus paham kan. Kalau mau kerja di apapun misalnya dia harus memiliki background. Saya katakan tadi bahwa sistem merit dia harus memiliki background. Tidak mesti memang jadi dokter. Gitu. Tidak mesti. Ya. Sekarang aja kan gue lihat siapa yang Menteri Kesehatan sekarang siapa? Budi Gunawan. Nah, Budi Gunawan itu orang dokter? Bukan. Bankir malah. Ya kan? Iya, mantan bankir. Iya, bukan dokter. Tapi di daerah, sekarang Pak Madrus gimana pendapatnya tentang ini? Pak, meskipun Pak Menteri Budi Gunawan di kesehatan bukan orang dokter, tapi di bawah di tingkat teknis
Menurut Pak Idrus, apakah mesti dokter atau tidak? Bukan mesti dokter, Tidak mesti tapi dokter. dia menguasai tentang kesehatan. Ya, dan memiliki ilmu tentang, Ilmu tentang kesehatan. Tidak mesti dokter ya. Tidak mesti dokter. Dan itu tidak diatur oleh Permen 75. Udah diatur Permen. Nah, seperti apa Pak Muhammad Idrus? Ya, kan seorang dinas kesehatan tuh kan udah diatur Permenkes nomor 75 2014. Iya. Oh, dari Permenkesnya ada ya? Ya, nah, jadi tidak harus seorang dokter gitu. Tidak mesti ya? Tidak mesti, tapi mempunyai ilmu Dan pengetahuan tentang kesehatan. kesehatan. Oh, begitu. Nah, jadi yang kedua, seorang kepala dinas kesehatan tuh harus memanfaatkan orang yang ada di dalam itu. Harus juga dari dalam. Harus diperdayakan gitu. Mau diberdayakan ya? Harus diperdayakan, kan ada yang punya ilmu hukum kesehatan. Oh, ada yang punya ilmu hukum kesehatan di sini ya? Ya. Nah, ini baru kita tahu nih pemirsa, luar biasa informasi Bapak Muhammad Idrus ini. Ada SDM kita yang tamat dari hukum kesehatan. Hukum kesehatan. Berdayakan mereka. Berdayakan mereka, kasih peluang mereka. Kasih peluang. Iya. Jangan dulu kita terima tapi nggak dimanfaatkan. Tidak manfaatkan. Rugi kita ya? Rugi kita. Jadi dinas kesehatan itu betul-betul manfaatkan SDM yang ada di dalam. Ya. Sesuai dengan porsinya. Mhm. Nah, ini kan sangat merugikan. Kalau tidak dipakai. Tidak dipakai. Ada ahli labor. Gitu. Iya. Ada. Untuk mensurvey air isi ulang. Iya. Oh, air isi ulang kan banyak itu. Banyak tuh, berapa banyak ternyata. Iya. Kalau Kalau diadakan continuous sekali 3 bulan. sekali 3 bulan harus diperiksa. Harus diperiksa. Demi kesehatan masyarakat. Ada timnya, ada orangnya di kesehatan. Saya yakin ada. Iya, tapi belum dipakai. Tapi belum dipakai. Oh, gitu. Padahal itu juga bisa mendatangkan PAD ya. Bisa mendatangkan PAD. Jadi Ya. dimanfaatkan betul lah gitu. Ya, sehingga Kasih peluang. kasih peluang. Ya. Jadi kita berpikir positif aja sama orang. Iya. Nah, jangan kita berpikir negatif. Mhm. Nah, karena kalau kita kan berpikir negatif, kita kasih ini peluang, nanti dia mengapakan saya. Iya, Tidak. betul. Boleh Jadi seperti jangan ada perasaan pingin dilangkaui atau diinjak-injak gitu ya. Tidak ada manfaatkan, kan sayang. Sayang sekali. Nah, jadi dinas kesehatan tuh betul-betul apa lah gitu. Mhm. Artinya memanfaatkan apa SDM yang ada. Gitu. SDM yang ada. Tempatkan pada porsinya. Tempatkan pada porsinya. Jadi dia enak bekerja. Ya. Kalau ditempatkan orang tidak pada porsi itu tuh nggak enak dia Nggak enak bekerja. dia bekerja. Berarti the right man on the right place. Iya. Nah, itu kuncinya. Kalau bahasa orang awak dalam istilah Minang kan Ya. semua punya tugas dan Nah, fungsi. ini bukan khusus di kesehatan, kita semua. Oh, semuanya begitu. Iya. Nan paka palapih badia, nan buto pambuh lasuang, nan lumpuh panggaru ayam. Jadi semua sudah diatur oleh pepatah Minangkabau. Berarti tinggal kita mengikuti. Iya. Kita bahas juga salah satunya dinas yang paling penting juga, yaitu BKD atau Badan Keuangan Daerah. Nah, BKD itu memiliki beberapa tugas dan fungsi juga, tapi apakah sudah berjalan atau belum, atau seperti apa realitasnya di Kabupaten Tanah Datar? Nah, mungkin perlu juga kita minta bagaimana pandangan, informasi, dan analisis dari Bapak Muhammad Idrus. Ya, silakan Pak Muhammad Idrus, ada. Sebelum kita menuju masalah BKD tadi, Iya. jadi yang perlu kami tekankan di sini, seorang kepala dinas kesehatan harus memahami Permenkes nomor 75 tahun 2014, tahun 2018 dan 2019. Oh ya, berarti ada pembaharuan aturan terus. Ada pembaruan aturan. Ya. Jadi dia harus belajar gitu. Belajar di sini. Ya. Jadi ikuti aturan Permenkes. Gitu. Mhm. Nah, itu saya tekankan Iya. kepada kepala dinas ke depannya. Atau calon kepala dinas pada hari ini. Calon kepala dinas untuk ke depan. Pada hari ini. Pada Ya. hari ini. Oke, jadi ini harapan ini pemirsa yang betul-betul tahu dengan aturan dan ikut aturan. Iya. Kan Oke. ada Permenkesnya. Dan ada peraturan Nomor Menteri 75. Kesehatan yang Iya. sudah membahas itu. Membahas itu. Oke. Nah, jadi Kalau masalah BKD Pak Idrus, kalau masalah BKD kan kita bicara masalah aset, aset, keuangan juga. keuangan juga. Kalau masalah aset itu orang-orang di BKD ini ke depannya pencatatan aset itu harus jelas. Gitu. Pencatatan aset harus jelas. Penghapusan aset itu harus jelas. Penghapusan juga harus jelas. Umpama motor dinas, Atau mobil dinas. ada mobil dinas, Ya. harus jelas penghapusannya atau pencatatannya. Mhm. Jadi jangan ngambang gitu. Iya, Nah, jadi harus transparan. harus transparan. Iya. Jangan setelah jadi pejabat mobilnya juga hilang. Nah, mobil juga hilang. Kan rugi enak. daerah. Daerah rugi. Ya, Jadi orang-orang yang di BKD itu betul-betul teliti dengan aset daerah. sangat teliti ya, Sangat karena berhubungan teliti. dengan keuangan. Oh, iya, tentang keuangan, tentang Ya. aset gitu. Aset juga Ini sangat sensitif. sangat sensitif. Nah, iya. Kalau macet BKD keuangan macet semua. Macet semua. Kita pun kalau macet keuangan macet juga kita bisa. Iya. Oke, berikut Pak Bustamin, sejauh mana tugas dan fungsinya di dalam administrasi pemerintahan dan kebijakan publik ini? Oke, terkait dengan BKD atau Badan Keuangan Daerah ini, Ya. yang terpenting sebenarnya adalah
bagaimana ini kan mengelola keuangan ini, bagaimana mendapatkan meningkatkan pendapatan daerah, PAD. Ya. Nah, nanti kan PAD ada PAD, kemudian nanti bagaimana meningkatkan transfer daerah, apakah itu nanti DAK, dana akumulasi khusus atau dana akumulasi umum itu, kemudian bagaimana transfer provinsi. Dia harus mampu untuk kemudian PAD tadi ya, nanti pajak, kemudian retribusi dan lain sebagainya. Ini menjadi tugas daripada BKD. Nah, kemudian yang saya sambung dari Pak Idrus tadi terkait dengan aset manajemennya harus bagus di sini. Aset manajemennya harus bagus. Aset manajemennya bagus. Nanti di sini tentunya adalah perencanaannya. Perencanaan juga ada di dalam keuangan itu. Ya, di keuangan. Perencanaannya harus bagus. Kemudian bagaimana mengimplementasikan. Yang selanjutnya adalah, yang terpenting adalah akuntabilitasnya. Akuntabilitas. Nah, ini yang sering terjadi adalah penggunaan anggaran atau anggaran daerah itu tidak akuntabel, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oh, begitu. Nah, ini yang terjadi. Dan itu banyak persoalan di daerah Indonesia. Banyak persoalan di daerah. Kemudian itu yang menjadi catatan yang harus ketika di BKD ini, kepala dinasnya, ini kan tergantung pemimpinnya, harus mampu apa tidak untuk mengelola keuangan. Mengelola keuangan itu, meningkatkan, intinya adalah meningkatkan PAD Kabupaten Tanah Datar. Nah, karena persoalan apapun kan pasti nanti ujung-ujungnya kenapa tidak membangun jalan, keuangan kita kurang. Kenapa tidak membangun infrastruktur yang layak, pendidikan dan sebagainya, pasti alasannya adalah uang kita kurang. Nah, makanya harus menggali potensi-potensi yang bisa meningkatkan PAD. Itu saya lihat di Tanah Datar ini, lihat Tanah Datar memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Nah, kenapa ini tidak dimaksimalkan dengan baik? Nah, kuncinya adalah kalau misalnya kita mau pariwisata, misalnya meningkatkan PAD pariwisata, maka kita bisa menggunakan, ada dalam teori yang service public itu adalah collaborative governance. Nah, Collaborative governance itu. Apakah nanti Pak memakai nanti sistem pentahelix model misalnya? Nah, ini menarik nih ya kita bahas ya. Pentahelix model ini misalnya dalam pengelolaan pariwisata misalnya. Itu ada keterlibatan nanti pemerintah, ada swasta, ada sektor masyarakat, kemudian ada media dan ada sektor perguruan tinggi. Ini harus terlibat semuanya di dalam collaborative governance itu. Jadi pemirsa, BKD itu juga tidak berjalan sendiri ya. Ada namanya collaborative governance. Persoalannya apakah selama ini sudah dikerjakan atau belum, kita tidak bahas, tapi di era baru mudah-mudahan dibahas. Oke, yang ketiga, masalah BKD ini, dia era juga hubungan dengan masyarakat. Oh, era juga. Contohnya? Iya. Pemindahan pajak tanah. Oh, pemindahan pajak tanah. Iya, umpama dari nama saya ke nama Bapak. Iya, Pak Idrus ke Pak Bustamin begitu. Jadi pelaksanaannya itu, birokrasinya jangan lama lah, jangan bertele-tele. Oh, begitu, lebih cepat begitu ya. Iya, artinya transparan gitu. Transparan, cepat. Jangan harus nunggu si A dulu, harus nunggu si B dulu, kan kasihan masyarakat. Iya. Nah, itu harus tuh. Jadi tidak efektif dan tidak efisien ya. Iya. Jadi harus cepat kalau bisa. Iya, harus cepat. Jangan berulang kali besok harinya orang tuh datang rumahnya kan. Oh, begitu. Nah, jadi harus jelas gitu. Harus jelas SOP-nya. SOP-nya harus jelas. Kalau 2 hari ya 2 hari. 2 hari, 2 hari. 3 hari, 3 hari. Tergantung sama masyarakat yang datang. Nah, saya pernah mengurus pemindahan pajak. Tadi contoh kasus pernah pemindahan aset. Iya. Pajak tanah saya, pajak tanah. Tanah saya dijual, kan pindah nama pajak gitu. Iya. Pergi ke sana, tunggu Pak, jam sekian orang tuh datang, sekian datang. Iya. Ya, tentu iya aja. Namanya kita masyarakat yang kita tunggu. Ya, akhir depannya kan terjadi seperti itu. Jangan diulur-ulur waktunya. Dalam era baru ke depan. Harapannya dalam era baru seperti era apa? baru ke depan itu, ya memang harus memberikan pelayanan prima. Nah, saya kurang tahu di sini sudah memakai dinas apa sih namanya, DTM, dinas satu pintu. Pelayanan satu pintu. Oke. Pelayanan satu pintu. Di situ kan standarisasi pelayanan itu sudah diatur dengan baik. Misalnya kalau saudara mengurus, jadi waktunya sudah ditentukan. Mengurus misalnya izin sekian, berapa jam harus jadi misalnya, atau 1 hari langsung jadi. Itu harus standarisasinya. Ada. Itu namanya pelayanan prima. Harus ya. Harus itu. Selama 1 minggu baru selesai, bilang sama masyarakat. Iya. Jangan diulur-ulur terus tanpa alasan jelas. Biayanya juga harus transparan, harus jelas. Oh, biaya harus transparan juga. Nah, ini makanya harus
polanya harus berubah semuanya. Ya. Harus berubah supaya lebih baik. Sesuai namanya era baru. Nah, Era baru. Mudah-mudahan pemirsa, sepertinya kalau kita bahas persoalan daerah ini demi kebaikan depan tidak akan pernah habis-habis. Jadi kita akan cicil ini setiap minggu atau setiap 3-4 hari. Kemarin sudah bahas bagaimana pendidikan PUPR dan Sekda. Sekarang kita bahas lagi sedikit Sekda dan juga kesehatan serta BKD. Mungkin 3-4 hari lagi tak apa lagi yang kita bahas. Yang penting tujuan kita adalah bagaimana pemerintahan di Kabupaten Latir berjalan dengan baik, masyarakatnya sejahtera, visi dan misi Bupati terwujud. Sebelum ditutup. Iya, sebelum saya tutup, saya berikan kepada Pak Muhammad sebagai closing statement terhadap persoalan ini. Silakan Pak Idrus. Terlebih dulu saya mohon minta maaf kepada pemirsa Jurnal Minang. Sekiranya ada kata-kata saya yang tidak pada tempatnya. Semua itu adalah demi kebaikan Kabupaten Tanah Datar, demi kebaikan masyarakat Tanah Datar. Jadi artinya saya diskusi-diskusi ini tidak ada punya kepentingan apapun. Semata-mata untuk menyuarakan suara masyarakat melalui Jurnal Minang ini. Terima kasih Pak Muhammad Idrus. Seolah kita pemirsa sudah dengar semua. Ya, namanya diskusi tentu punya pendapat, namun Pak Idrus ini punya kelebihan, dia punya informasi, punya data untuk dibahas, dan itulah kondisi Tanah Datar. Jadi tidak ada kepentingan apa-apa. Tidak ada. Jadi tidak ada Pak Idrus sekarang mau bawa Sekda, mau calon kadis, nggak ada ya? Tidak ada. Saya yakin enggak. Oke. Nah, bagaimana Pak Bustamin? Pesan saya cuma begini. Bahwa karena ini proses asesmen akan mulai berjalan. Sudah mulai berjalan. Nah, pesan saya adalah untuk Bupati yang terpilih Eka Putra dan Richie Aprian, bahwa pilihlah memang kepala dinas ataupun di turunan yang ataupun bagian yang lain, apa subbidang bidang itu adalah yang memang mau benar-benar mewujudkan visi misi Bupati. Sehingga tujuan bisa tercapai. Tujuan bisa tercapai dengan baik. Kalau tidak, maka ini kesalahan besar. Divisinya baik, tapi kenyataannya tidak baik. Percuma, tidak akan terwujud visi itu. Tapi ketika tidak memiliki anggota yang baik. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Bustamin, Pak Muhammad Idrus. Sebelum kita tutup, kita sampaikan kepada pemirsa bahwasanya diskusi kita ini memang untuk kebaikan Tanah Datar ke depan, tidak ada hubungan dengan kepentingan politik yang lain-lain. Bahkan Pak Bustamin ini sengaja kita undang, beliau ini bukan orang Tanah Datar, tapi peduli dengan Tanah Datar. Pak Muhammad Idrus karena sudah sangat berpengalaman di dalam perpolitikan, orang Batu Sangkar, tahu persoalan Batu Sangkar, dia juga tidak punya kepentingan. Mudah-mudahan informasi ini menarik bagi pemirsa dan juga bagi calon-calon pejabat, termasuk juga Bupati yang terpilih beserta wakil. Mudah-mudahan terpilih orang yang baik sehingga kita akan dukung bersama-sama visi-misinya tercapai, masyarakat Tanah Datar sejahtera atau madani. Nah, demikian saja pemirsa diskusi kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita sambung dengan topik yang lebih hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.